akan bersemi di dalam hati anak-anakku sekalian. Begitu pula bapak-bapak, para dewan guru-guru di sini. Dan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Muiz Kabri, dalam hal ini yang saya kagumi karena keikhlasannya adalah sehingga saya sering katakan beliau itu ada juga karisma yang dimiliki, tapi karismanya bercorak campur daripada intelektual dengan spiritual. Beliau ini hormat untuk menyampaikan amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya muliakan para pembina pesantren ini, para ustaz, semuanya, Pak mantan pemerintah. Dan atas undangan saya, alhamdulillah saya berterima kasih kepada anak-anakku sekalian dan para ibu gurunya bahwa kita pada pagi hari ini bersama-sama. Saya memahami anak-anak sekalian berhak untuk berdiri, jadi saya tidak usah panjang ya bicara saya, yang penting-penting saja. Jadi saya kesini kurang lebih 10 tahun baru saya kesini lagi. Ya, masalahnya DDI kita ini yang sudah berkembang di seluruh Indonesia perlu dijenguk semua sewaktu-waktu menurut kemampuan. Dan saya melihat perkembangan dari 10 tahun saya datang sampai kedatangan saya sekarang lagi. Saya pertama datang waktu di sini baru 3 lokal. Ya, di belakangnya mungkin 2 kali saya. Tapi yang pertama itu saya ingat benar ada 3 lokal sekolah di sini yang juga masih kayu dan kurang siswanya. Saya waktu itu mengatakan, di mana siswanya? Nanti sore baru belajar. Ya, saya tahu bahwa ya memang DDI pada waktu itu tahun sekitar 1975, 76 itu masih banyak yang dinia, dan DDI masih dalam kelas tingkatan yang dianggap enteng orang. Ya, dianggaplah oleh kalangan sekolah kelas 2 ya. Kalau di Kalimantan Timur ini, daerah Kalimantan pada khususnya, dan di Sumatera dianggap sekolah Bugis karena banyak dirintis oleh orang-orang Bugis. Tapi lama-lama orang Banjar masuk, orang di Sumatera juga masuk semua ya. Ya, saya biasa ke Tanah Bumbu juga ya, pada akhirnya orang Banjar juga masuk. Nah, jadi perlu ditahu bahwa ini sekolah ini didirikan tahun 1947. Pada hakikatnya dimaksudkan mengemban 3 hal. Yang pertama, bergerak di bidang dakwah, yang kedua bidang pendidikan, dan ketiga usaha-usaha sosial kemasyarakatan. Ini yang kita jadikan obor dalam gerakan di DDI ini. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, DDI dihitung pertama kemampuannya di beberapa tempat mengembangkan
madrasah dan sekolah. Madrasah adalah yang lebih dititik beratkan mulanya pada agama, pendidikan agama, dan sekolah lebih titik beratkan pada umumnya. Dan sekarang tidak ada lagi dititik beratkan salah satunya, kedua-duanya sejalan. Nah, oleh karena masuk di DDI itu ya tidak usah khawatir bahwa tidak mampu mengikuti masuk apa di sini Unarman kan. Warman tidak ada alasan lagi bahwa tidak diterima di sana. Kalau dia tidak terima itu berarti berkhianat. Yang mau tidak mau menerima. Saya tidak mengatakan Unarman, tapi kalau ada yang tidak mau menerima alumni DD itu orang tidak mengerti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mensejajarkan negeri dan swasta. Yang berbeda hanya kualifikasi terakreditasi atau tidak. Jadi anak-anakku yang di Alia di Sanawi ini tidak usah khawatir, dijamin oleh undang-undang DDI. Nah, kita sekarang akreditasi B ini masih perlu kita tingkatkan ke A, ya. Nah, oleh karena itu dalam segi aturan kita orang yang taat dan patuh pada aturan sesuai dengan undang-undang negara. Dari segi agama, kalian ini kita inginkan menjadi warga negara yang beriman. Anak-anak sekalian sering menonton televisi. Nah, kalau menonton di televisi, adakah petani kelapa sawit atau coklat koruptor? Tidak ada yang koruptor itu pejabat tinggi. Nah, kita harapkan kalian juga menjadi pejabat tinggi, tapi yang bersih. Nah, itulah Anda diharapkan melanjutkan pelajarannya di DDI ini. Bagian tamat TK masuklah ibtidaiyah DDI. Bagi yang tamat ibtidaiyah masuklah di Sanawiyah karena sudah disediakan semua di sini. Bagi yang tamat Sanawiyah masuk di Alia. Jadi sudah ada jenjang yang disiapkan oleh pengurus di sini yang kita harus manfaatkan, dan ibu-ibu guru sudah saya lihat ibu-ibu guru wah gagah-gagah semua, dan bapak guru ya artinya tegap menjalankan tugas. Saya tadi dibawa Pak Andi Mas Basri keliling. Sebenarnya kalau saya mendatangi Dede tidak perlu saya melihat saya sudah masuk WC. Saya periksa WC-nya bagus, berarti sekolah ini bagus. Kalau WC-nya busuk, itu sekolah kotor. Ya, itu dapat dia. Jadi kalau memimpin lalu kita mau keliling itu bagus. Tetapi awali dulu apa yang mau dilihat. Kalau masuk di WC sudah tidak beres, itu sudah gambaran yang mau lihat di tempat-tempat itu, ya. Nah, jadi sekolah kita yang cukup baik ini, saya yakin 10 atau 5 atau 10 tahun mendatang akan termasuk madrasah yang populer di Kalimantan Timur ini. Ada beberapa hal yang saya lihat. Saya pernah dari Tanah Bumbu, pesantren yang didirikan oleh Pak Bupati, dia juga orang DDI, saya baik dengan sekali. Tapi ada hal yang kehilangan di sana, kehilangan partisipasi warga, seakan-akan milik sendiri. Nah, ini yang kita lihat di sini. Ditambah lagi di sini solidaritas, kesetiakawanan pengurus sudah bagus sekali. Yang tua akan dituakan, yang muda dianggap anak, sesuai dengan hadis Nabi, laisa minna man lam yarham sagirana wa lam yuqir syarbun kabirana. Dia adalah dari kami, kata Nabi, orang-orang ya tidak menghargai, tidak menghormati orang tuanya
dan tidak ada pula orang tua yang tidak menyayangi anak-anaknya. Jadi anak-anakku sekalian, insya Allah dididik Anda di sini, anak-anakku sekalian, intinya adalah membentuk manusia yang berakhlakul karimah. Sebab di Indonesia ini yang dibutuhkan adalah manusia yang berakhlakul karimah sekarang. Setiap dihidupkan radio, televisi, semua yang hadapi adalah persoalan korupsi. Kenapa bisa terjadi begitu? Apakah tidak ada banyak orang profesor, tapi profesornya juga terlibat koruptor? Bukan sekolahnya, karena moralnya tidak ada. Sekolahnya tinggi, ya, ibarat orang mau mengambil mangga, joloknya itu kelewat ke atas, sehingga mengawang-awang, membuatlah berpikir yang macam-macam. Kenapa tidak seimbang ilmunya dan imannya? Nah, ini yang kita mau bentuk, bagaimana anak-anak sekalian tidak seperti itu ke depan. Karena anak-anak di sini mungkin 15 tahun mungkin sudah ada yang jadi gubernur. Kalau lanjut terus, ya, ini semua tidak mustahil. Hanya saya ingin tambahkan, kalau anak-anakku sekalian mau ditandai orang DDI, bacalah kalau selesai pidato, bicara minallahil musta'an wa alaihi tiklat. Jadi di seluruh Indonesia orang DDI mengatakan, oh, yang menteri di sana, yang jadi presiden, oh sudah orang DDI. Ada minallahil musta'an wa alaihi tiklat. Ya, itu yang kita perlu lihat. Oleh karena anak-anakku sekalian, saya kembali ingin menekankan, ya, tidak bisa panjang-panjang kita ini sebab anak-anak ini banyak yang kecil, ya. Ya kalau orang besar ya semua bisa saya berapa jam, tidak masalah. Terutama yang alia, yang sanawiyah dan alia ini yang lebih mendekat, ibtidaiyah kelas 5 sekarang yang ada, ya. Yang kelas 6 mungkin sudah ujian. Saya ingin menekankan bahwa lanjutkanlah di DDI di sini pada tingkat yang di atasnya. Saya punya keyakinan, ibu-ibu guru dan bapak-bapak guru, kalau Anda, di tangan Anda itu terletak satu tanggung jawab yang besar mewarnai anak-anak ini. Tapi tanggung jawab pengurus adalah menyediakan fasilitas untuk itu. Dalam masalah pengurus dan guru, tidak membagi pahala, tetapi itu Tuhan atur sendiri. Bahagian tidak saling mencampuri itu. Bagian pengurus, bagian guru, pahalanya insya Allah tersendiri. Oleh karena itu kita jangan khawatiran, ketakutan habis pahala, ya. Oleh karena itu tergantung pada pengabdian kita. Pengabdian yang sangat menentukan. Ketakwaan kita perlu kita pelihara. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, inilah yang mungkin saya dapat sampaikan supaya jangan kita terlalu berpanjang-panjang, ya, ibu-ibu, ya. Kira yang penting-penting saja saya sampaikan, dan Anda jangan ragu. Ini anak-anak sekalian, DDI jangan dianggap kecil, dilihat saja, dilihat apa nih Taniaman saja. Madrasah DDI di seluruh Indonesia ada 900 lebih. Ya, perguruan tingginya ada 19 buah. Pesantrennya di seluruh Indonesia ada 90. Anda mempunyai banyak saudara. Kalian dibutuhkan di sini berkompetisi. Saya harapkan di sini nanti akan muncul pesantren yang terbaik di Kalimantan Timur. Amin, amin.
Saya tadi malam oleh pengurus ditaruh di tempat perenungan. Ya, di tempat perenungan di mana? Wisma Putri Ayu. Waduh, saya merenung benar. Salah satu hasil renungan saya, asal toko-toko dede ini di sini ada beberapa orang yang mempunyai kemampuan menggunakan untuk di sini 10 tahun di sini sudah menjadi nomor 1 benar di Salkit. Amin. Nah, ini saya sudah bicara di Mas Ri tadi, Pak Saleh sudah ada komitmen bahwa jadi tinggal ada beberapa lagi, kalau itu sudah menyatu membangun mudah. Sebab sumber dipakai membangun sudah mulai digarap semua dan sudah mulai ada yang berhasil. Jadi Anda harus belajar baik-baik. Anda yang akan menjadi dosen, menjadi tokoh dalam pesantren itu nanti. Siapa yang terbaik? So sekarang ini tinggal kita mencari siapa yang terbaik dengan melihat guru-guru yang ada sekarang ini sebagai pembawa kalian. Dan beliau itulah berjasa nanti dalam pembangunan kita ke sana. Saya kira itulah anak-anak sekalian, kurang lebihnya saya minta pada orang tua dan ibu guru, bapak guru memaafkan karena saya besok malam saya rapat lagi. Besok rapat saya, lusa saya rapat. Jadi ya loncat-loncat begini, jadi saya membagi waktu untuk semua DDI. Tapi saya bangga di sini bahwa anak-anakku sekalian bisa berkumpul dalam suasana yang seperti ini. Sekian, ya ini yang perlu dihafal ya. Kalau pidato kalian, kalau menutup pidato baca minallahil musta'an walai tikran. Kalau Anda jadi menteri nanti, saya masih hidup, saya katakan, oh itu di sana anak saya. Ya. Itu tanda, ya. Mudah-mudahan dan tidak tertutup Anda menjadi orang besar semua. Kita ini hanya perintis. Anda lah yang akan nanti bagaimana nasib DDI ke depan. Minallahil musta'an wa alaihi tiklam, bapak-bapak guru dan ibu guru, para pengurus yang saya hormati. Ini yang dapat saya sampaikan ini. Banyak hal saya lihat ya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rais Majelis Ala Pengurus Besar Darul Da'wah wal Irsyad Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Muiz Tabrim yang cukup memberikan motivasi mulai dari anak-anakku sampai kepada bapak-bapak guru, begitu pula kepada bapak-bapak dan ibu-ibu selaku pengurus yayasan atau ketua cabang Darul Da'wah wal Irsyad di Kecamatan Lojangan ini. Semoga apa yang disampaikan seperti tadi saya katakan bisa diresapi, bisa masuk di dalam benak kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengiringi dengan berkah insyaallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, di dalam MAG Kalan ya tafaddal. Anak-anakku sekalian dan sahabat-sahabat ibu dan bapak guru, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon doa, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak Ketua tadi, Ketua Umum, alhamdulillah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma innaka antas salam wa minkas salam wa ilaika 'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa laqina al-jannata bis salam. Tabarak rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ridwaka wal jannata
اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك اللهم السلامة طيبة في الدين والدنيا والآخرة والعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك العاملين واجعلنا من عبادك العابدين المقربين المحسنين المقبولين ولا تجعلنا من عبادك المردودين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Amin. Terima kasih. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولما تلاقينا على سفح رامتين فلما تلاقينا على سفح رامتين وجدت البنان الأميرية الأحمر وقلت غدرت الكاه بعد فرقنا وقالت معاذ الله ذلك ما جرى ولكنني لما رأيتك راحلا بكيت دما حتى بللت به الثرى